Close the book. Oke, kembali lagi di Asik. podcast kita. Di mana podcast ini kita tuh tugas dari Diklat CPNS. Nah, tema yang akan kita angkat itu adalah Piala Dunia U20 yang batal terselenggara di Indonesia. Gimana nih menurut rekan? Kali ini saya nggak sendiri, saya bersama rekan Kintar Givari Fasya selaku perwakilan dari tim yang mendukung bahwa Piala Dunia batal terselenggara. Dan ini ada pengamat sepak bola, Bapak Dwika Andrizaldi Asik. dari CPNS Kementerian Perhubungan, dan Bapak Galih Abimanyu selaku penyelenggara dari Piala Dunia U20. Nah, kan kira-kira gimana sih? Saya ingin mendengar pendapat Bapak Kintar ini sendiri. Bapak Kintar, kenapa sih alasannya? Kenapa bisa ada isu bahwa Piala Dunia batal terselenggara? Menurut Bapak Kintar bagaimana? Jadi izin menyampaikan. uh, Mungkin kita bisa lihat dari berita-berita ada gubernur Bali itu menolak timnas Israel datang ke Bali, khususnya Indonesia, khususnya Bali. Lalu ada Pak Ganjar juga menolak pagelaran Piala U20 yang dihadiri timnas Israel. Uh, Masalahnya adalah sebenarnya kita uh, di situ ada unsur politik menurut saya dan Politik. menurut Bagaimana tuh? Gubernur Bali dan Pak Ganjar itu, Ya, karena pasti akan ada unsur politik walaupun ini hanya pagelaran sepak bola, olahraga ya, tapi di sana ada unsur politik yang mengganggu kedaulatan negara Indonesia. bisa bahaya juga berarti ya? Kalau Ya, misalnya betul. batal Tidak dapat terselenggara. dipungkiri, Pak Nias. Hmm, Pasti ada unsur politik di sana. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan tersebut untuk meminimalisir konflik kepentingan tersebut. Alangkah baiknya kita dibatalkan. tolak, meminimalisir kedaulatan Indonesia di tangan oknum-oknum yang ingin menghancurkannya. Seperti itu, Pak Nias. Hmm. Tapi kan bukannya kalau seandainya batal Piala Dunia, nama Indonesia sendiri pasti akan menjadi malu di mata dunia. Apakah karena kita sudah terlanjur membuat statement bahwa Indonesia menjadi tuan rumah? Nah, saya ingin mendengar pendapat Bapak Dwika nih, selaku pengamat sepak bola Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Nias telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Saya sebagai pengamat sepak bola menanggapi isu yang sedang panas ini tentang keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20, sebenarnya seharusnya kita itu harus lebih bersikap profesional. Karena sepak bola itu bagaimanapun tidak bisa dicampur adukan dengan politik. Olahraga ya olahraga, politik ya olahraga, ya politik tetap politik. Yang harus kita titik beratkan di sini itu eh, bagaimana nasib Indonesia ke depan jika kita tetap bersikukuh menolak kehadiran Israel. Itu bagaimana pandangan FIFA dan juga negara-negara peserta lainnya terhadap negara Indonesia ini. Apalagi kita tahu sendirilah, sepak bola Indonesia akhir-akhir ini itu lagi diterpa banyak masalah. Bapak masih ingat dulu terakhir kasus Kanjuruhan Malang yang menewaskan Ya, tahu ratusan tahu orang. paham. Sampai Ya, sekarang kasus itu masih belum selesai.
itu FIFA masih beruntung mau menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia setelah ada kejadian itu. Sekarang dengan adanya isu seperti ini, bagaimana kepercayaan FIFA kepada kita setelah ada kontra dari berbagai pihak tentang keikutsertaan Israel. Mungkin setelah dari keputusan ini, mungkin Indonesia sudah seharusnya dari dalam aturan itu sudah pasti di-ban oleh FIFA dari keikutsertaan baik sepak bola atau cabur lainnya, bahkan olimpiade nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Karena dunia sudah memandang Indonesia itu sudah tidak objektif, maksudnya masih mencampur adukan sepak bola atau olahraga lainnya dengan politik. Menurut saya untuk sementara seperti itu, Manias. Oke, terima kasih Bapak Dwika. Tapi gini, menariknya di sini adalah katanya bahwa Indonesia sudah tidak objektif ya, sudah Ya, tidak bisa memandang perbedaan antara sisi politik dengan sisi persepak bolaan gitu. ya, Tapi betul. yang menjadi titik permasalahan di sini adalah di mana Indonesia adalah 90%-nya kaum muslimin gitu. Di sini Ya, ada betul, konteks betul. agama ya. Betul. Nah, konteks agama. Nah, kalau misalnya 90% muslimin dan rata-rata mereka mendukung solidaritas bersama Palestina. Nah, betul. Tapi dengan keikutsertaan Israel, apakah menurut Bapak kita mendukung bahwa Israel itu sudah diakui sebagai negara? Karena syarat untuk bermain Piala Dunia adalah mewakili sebuah negara, di mana Indonesia sendiri tidak 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 menyatakan bahwa Israel tidak mengakui bahwa Israel sebagai sebuah negara, betul? Betul, betul. Dengan tidak menaruh kedutaan di situ. Nah, Betul. saya penasaran nih, pendapat Bapak Gali Abimanyu selaku Terima penyelenggara. kasih. Terima kasih Pak Nias. Mungkin tepatnya saya sebagai ini ya, pecinta sepak Ya, saya pencinta bola dua-duanya, aja deh. politik dan sepak Kalau bola. saya sampai. Halo, halo, masih bisa dengar suara? Aduh, Masih, saya masih, Bisa, Pak. masih mungkin Bapak untuk Gali. Masih saya Bapak Abi. sebagai Perwakilan oke, siap. Sebagai pecinta sepak bola ya, mungkin bola. Ya. sebenarnya itu namanya pertandingan sepak bola itu nggak bisa dicampur adukan sama politik, walaupun memang susah ya dibilang nggak ada unsur politiknya. Cuma kan ya saya juga sebenarnya pendukung Palestina juga sebenarnya. Cuma kan namanya ajang Piala Dunia nggak boleh cuma beralasan karena unsur politik ya. Menurut saya sih cuma itu sih. Halo? Halo. Iya, memang. Cuma kan syarat untuk menjadi sebuah peserta di Piala Dunia itu adalah mewakili sebuah negara, betul. Sedangkan Israel ini sendiri tidak diakui sama Indonesia bahwa Israel ada sebuah negara karena tidak memberikan kedutaannya di Israel itu sendiri. Nah, dengan bersetujunya Israel bermain di kancah perwakilan Piala Dunia di U20, berarti kan Indonesia secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa Israel adalah sebuah negara gitu. Izin Sebuah Bapak Nias, negara yang berdaulat ya. izin Bapak Nias Sebuah boleh negara menambahkan lagi berdaulat. opini. Halo? Izin ya, saya nggak bisa memberikan sebuah opini karena saya sini ada sebagai moderator. Saya hanya Maksudnya menggoreng saya saja. Tapi izin kalau untuk misalnya memberikan pendapat saya opini sendiri, lagi. oh Bolehkah Bapak gitu, Nias? oke. Ya lanjut Bapak Dwi Kak. Silakan, ini kita podcastnya ngalir aja, jangan kaku-kaku banget. Di sini enjoy Nah, boy, enjoy. menurut Bapak tadi kan suatu syarat ikut Piala Dunia itu dia harus sebuah negara kan ya. Iya. Nah, kalau kita menerima Israel, berarti kita menurut Bapak Nias kan tadi mengakui bahwa Israel itu sama dengan sebuah negara. Iya. Betul. Nah, memang Indonesia itu tidak menaruh kedutaan besar di Palestina. Itu dalam konteks politik, dalam konteks diplomasi. Nah, tapi dalam dunia Piala Dunia ini
kita berbicara hal lain. Di Piala Dunia ini kita punya sebuah wadah, yaitu sebagai, atau bisa dibilang itu FIFA. FIFA itu punya aturan tersendiri. Nah, kita sebagai anggota FIFA, juga Israel juga sebagai anggota FIFA, berarti kan yang berhak menyatakan sebagai negara itu FIFA kan. Indonesia tidak di luar campur tangan mengakui sebagai negara atau tidak, karena kan ini di wewenang FIFA. Nah, untuk masalah eh, kita 90% kaum muslimin, jujur saya juga sebagai umat muslim sebenarnya hati memang menolak, cuman kita sekarang berpikir profesional aja. Dari pihak Palestina pun sudah tidak mempermasalahkan bahwa Israel mau diterima itu nggak apa-apa ya, karena kan memang Israel sudah secara sistem sudah memenuhi kualifikasi untuk ikut Piala Dunia. Nah, kalau kita dengan sepihak membatalkan, berarti kita sama dengan tidak mengikuti aturan FIFA. Padahal Piala Dunia itu diselenggarakan oleh FIFA. Lantas mau seperti apa eh, penyelenggaraan turnamen yang diinginkan oleh kita itu? Karena jujur aja, Indonesia dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia, apalagi walaupun masih U20 ya, belum yang senior, itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Di mata dunia itu banyak negara yang menginginkan. Bapak bisa mendengar sendiri kemarin begitu Indonesia sudah ada rumor dibatalkan, ada Argentina, ada Peru yang udah mulai mencalonkan. Itu bisa dilihat bahwa ajang Piala Dunia itu sebagai tuan rumah itu sebagai suatu kehormatan bagi tiap-tiap negara. Maka dari itu saya sebagai pengamat sepak bola ya sangat menyayangkan jika memang penyelenggaraan Piala Dunia ini berakhir batal di Indonesia hanya karena segelintir pihak yang masih kontra. Saya berharap ke depan ya untuk kita kedua pihak pro dan kontra itu sama-sama menahan diri lah, sama-sama menahan diri karena agenda FIFA ini sudah dekat. Jangan sampai Piala Dunia ini menjadi sejarah pertama kali sejarah Piala Dunia itu mendadak batal, dan itu terjadi di negara Indonesia. Itu pasti akan mencoreng nama baik Indonesia sampai berpuluh-puluh tahun ke depan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bapak Dwika. Mungkin Bapak Kintar Mohon ada izin, ini. mungkin saya rasa cukup ya. Oke. Apa gimana? Oke, Ada tapi saya tambahan masih lagi? penasaran nih. Saya masih penasaran. Kira-kira jika seandainya Piala Dunia ini batal terselenggara. Nah, kalau dari Bapak Kintar ini sendiri kan tadi udah bilang nih bahwa itu untuk menghentikan kepentingan politik ya. Nah, cuma kalau misalnya dari Bapak Galih ini gimana? Bapak Abi ya? Siap. Ya, kalau mungkin dari saya bakalan ada sanksi yang keras sih dari FIFA karena udah melanggar dari ketentuan dari FIFA juga. Karena tidak bisa dipungkiri juga negara-negara lain juga ingin jadi eh, tuan rumah lah, penyelenggara dari ajang Piala Dunia ini. Kan sebenarnya kalau Bapak Galih? halo, kalau misal Ya, seperti koneksinya terganggu. ya, sudah jelas? Jelas. Kalau mungkin ini ya, apa sih namanya? Kan jadi tuan rumahnya ada keuntungannya sendiri. Jadi kita tuh nggak usah kualifikasi udah bisa ikut ajang Piala Dunia. Nah, tuh. Dan juga, nah itu bisa jadi buat pembuktian kita lah Ya. bahwa seberapa besar perkembangan sepak bola Indonesia. Itu aja sih.